Di dalam kehidupan Kristen, doa adalah salah satu di antara sekian disiplin rohani yang penting. Setiap orang bisa berdoa, bahkan anak-anak pun bisa berdoa. Namun demikian, setiap orang harus tetap memperhatikan baik-baik bagaimana ia berdoa. Karena faktanya, Alkitab sendiri berkata banyak orang salah berdoa. Soalnya di dalam doa kita harus tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita perhatikan. Alkitab berkata bahwa di dalam doa relasi antara kita dengan Allah sedang terbangun. Relasi tersebut adalah relasi dengan Allah yang hidup. Kadang-kala di tengah keterbatasan kita sering bertanya, apakah Allah sungguh mendengar kita di dalam doa-doa kita? Jawabannya, ya, pasti. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Satu lagi yang harus kita tahu, Allah yang kepadanya kita membangun relasi atau berdoa adalah Allah yang memiliki berbagai sifat dan karakter. Salah satu yang penting yang harus kita perhatikan adalah sifat kekudusannya. Berkali-kali Alkitab membimbing kita untuk tidak bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Karena itu, segala keinginan yang jahat, niat yang buruk, persoalan yang belum dibereskan, keserakahan, dan keegoisan pribadi sudah selayaknya dikoreksi sebelum kita datang kepada Tuhan. Pada saat salah satu dari murid Tuhan bertanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Tuhan Yesus menjawab dengan mengucapkan formula doa Bapa kami. Penting bagi kita untuk mengerti bahwa doa Bapa kami bukanlah sebuah formula doa yang paling manjur, paling mujarab, karena Tuhan yang mengajarkannya langsung kepada kita. Ada hal-hal khusus yang ingin Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami. Namun apapun doa kita, seperti apapun kita menyampaikannya, dimanapun kita menaikkannya, Allah selalu mendengarkan. Dan semua menjadi doa yang pasti didengar Tuhan saat kita menaikkannya dengan hati yang murni dan tertuju kepada Tuhan. Ada beberapa prinsip penting yang perlu kita perhatikan agar kita dapat menyampaikan doa yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, jangan munafik. Matius pasal 6 ayat yang kelima. Yang kedua, sungguh-sungguh dan penuh ketulusan ketika datang kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Yang ketiga, jangan untuk keinginan sendiri yang didasarkan atas dasar keserakahan. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yang keempat, bereskan kemarahan, kebencian, atau dosa yang masih mengganggu dalam hati. Matius 5 ayat 23-24. Jadi saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia mendengar setiap kali kita berdoa. Relasi antara kita dengan Allah sungguh terbangun. Dia Allah yang senang ketika kita datang kepada Dia menaikkan doa-doa kita dan menyerahkan segala pergumulan, perjalanan hidup kita kepada Tuhan yang menopang, memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, tolonglah anak-Mu yang saat ini hidup di tengah-tengah perjalanan hidupnya, membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerangi hati anak-Mu, sehingga boleh melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya kasih-Mu yang terus memimpin dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.